warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dea Sucilandari dengan NIM 2307039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang sekaligus penelitian yang saya lakukan di Satuan Kerja Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih di BRIN KSTC Situ dengan topik Studi Kinerja Komposi Fotokatalisis untuk degradasi polutan. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan material fotokatalis berbasis TO2 yang dikombinasikan dengan fiberglass untuk mereduksi polutan logam berat kromium 6 atau kromium heksavalen. Alasan dipilihnya topik ini karena kromium 6 ini merupakan salah satu polutan berbahaya yang banyak ditemukan pada limbah industri, seperti industri pelapisan logam, tekstil, maupun penyamakan kulit. Kromium 6 ini bersifat toksik, karsinogenik, dan berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia apabila terakumulasi dalam air. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pengolahan yang efektif, stabil, dan berpotensi diaplikasikan secara berkelanjutan. Salah satu metode yang cukup menjanjikan adalah teknologi fotokatalisis menggunakan TO2. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari fokus penelitian, proses fabrikasi komposit, mekanisme fotoreduksi kromium 6, hasil pengujian pada sistem batch dan continue, hingga analisis performa katalis dan kinetika reaksinya. Mungkin lanjut. Di sini, pada penelitian ini, terdapat beberapa fokus utama. Dan fokus pertama yaitu fabrikasi komposit fotokatalisis TO2 atau fiberglass. Nah, material TO2 ini dipilih karena memiliki sifat fotokatalitik yang baik, stabil secara kimia, relatif murah, dan banyak digunakan dalam proses degradasi polutan. Namun, apabila TO2 digunakan dalam bentuk serbuk secara langsung, terdapat beberapa kelemahan, seperti sulit dipisahkan kembali dari larutan setelah proses pengolahan selesai. Oleh karena itu, pada penelitian ini, TO2 ini dimobilisasikan atau ditempelkan pada media fiberglass sehingga lebih mudah digunakan kembali dan lebih praktis untuk aplikasi berulang. Dan fokus kedua yaitu pengujian reduksi kromium 6. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui seberapa efektif komposit fotokatalis yang dibuat dalam menurunkan konsentrasi kromium 6 di dalam larutan. Selanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan dua sistem, yaitu sistem batch dan juga sistem continue. Nah, pada sistem batch, larutan berada di dalam satu wadah dan diproses dalam waktu tertentu tanpa aliran keluar masuk secara terus-menerus. Sedangkan pada sistem continue, larutan mengalir secara terus-menerus melewati reaktor fotokatalis. Sistem ini lebih mendekati ke kondisi nyata pada aplikasi industri pengolahan limbah. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan performa dua jenis katalis yaitu TiCl dan TiAs. Nah, perbandingan ini tuh dilakukan untuk melihat bagaimana perbedaan jenis modifikasi material dapat mempengaruhi aktivitas fotokatalitik dalam mereduksi kromium 6. Oke, selanjutnya. Di sini menunjukkan hasil fabrikasi komposit fotokatalisis TO2 atau fiberglass ya. Komposit ini tuh dibuat menggunakan metode spray coating. Metode ini tuh dilakukan dengan menyemprotkan suspensi TO2 ke permukaan fiberglass hingga terbentuklah lapisan yang merata. Metode spray coating ini tuh dipilih karena relatif sederhana, mudah dilakukan, serta mampu menghasilkan distribusi lapisan yang cukup homogen. Berdasarkan hasil pengamatan visual, permukaan komposit ini terlihat cukup merata. Hasil menunjukkan bahwa proses pelapisan berlangsung dengan baik. Warna putih hingga abu-abu ini di permukaan fiberglass menunjukkan keberhasilan deposi atau penempelan TO2 pada substrat fiberglass. Selain itu, tidak terlihat adanya penggumpalan besar pada permukaan material. Ini tuh penting karena aglomerasi partikel dapat mengurangi luas permukaan aktif dan menurunkan efektivitas fotokatalisis. Kemudian,
Fiberglass juga tetap bersifat fleksibel dan lapisan TiO2 tidak mudah terkelupas. Hal ini tuh menunjukkan bahwa adhesi antara lapisan fotokatalis dan substratnya cukup baik. Nah, karakteristik tersebut menjadi penting karena pada sistem kontinu nantinya material akan terus dialiri larutan, sehingga diperlukanlah komposit yang stabil secara mekanik dan tidak mudah rusak selama proses operasi gitu. Selanjutnya, pada slide ini tuh ditunjukkan proses reduksi kromium 6 pada sistem batch. Nah, pengujian ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase gelap dan juga fase terang. Di mana fase gelap ini dari menit ke-0 hingga menit ke-60. Lalu lampu UVC itu belum dinyalakan di menit segitu. Dan penurunan konsentrasi kromium ini yang terjadi pada ini tuh disebabkan oleh proses absorpsi. Artinya, ion kromium 6 ini mulai menempel pada permukaan komposit fotokatalis. Permukaan TiO2 ini memiliki situs aktif yang dapat meningkatkan ion logam dari larutan. Namun, penurunan berlangsung relatif lambat seiring waktu, dan situs aktifnya mulai jenuh sehingga kemampuan absorpsi menurun dan laju penurunan konsentrasi menjadi lebih lambat. Kemudian memasuki fase terang, yaitu menit 60 hingga 120, lampu UVC mulai dinyalakan. Pada tahap ini terjadi peningkatan penurunan konsentrasi kromium 6 yang jauh lebih cepat dibanding dengan fase gelap. Hal tersebut terjadi karena TiO2 mulai aktif secara fotokatalitik ketika terkena sinar UVC. Energi dari sinar UV menyebabkan elektron pada pita valensi TiO2 tereksitasi menuju pita konduksi, sehingga terbentuklah pasangan elektron dan hole. Dan elektron yang terbentuk kemudian digunakan untuk mereduksi kromium 6 menjadi kromium 3 yang memiliki tingkat toksisitas lebih rendah dan lebih aman dibandingkan dengan kromium 6. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa proses absorpsi dan fotoreduksi bekerja berurutan. Absorpsi membantu mendekatkan polutan ke permukaan katalis, sedangkan fotoreduksi berperan utama dalam transformasi kimia kromium 6. Selanjutnya, pada slide ini itu akan menjelaskan mekanisme fotoreduksi kromium 6 secara lebih detailnya. Nah, pertama, TiO2 ini menyerap energi dari UVC, dan energi tersebut ini menyebabkan elektron dari pita valensi berpindah ke pita konduksi, dan akibatnya terbentuklah pasangan elektron dan hole. Nah, elektron yang berada pada pita konduksi memiliki peran utama dalam proses reduksi kromium 6. Elektron tersebut akan bereaksi dengan ion kromium 6 dan mengubahnya menjadi kromium 3. Sementara itu, hal yang membentuk pada pita valensi ini membantu proses oksidasi, biasanya dengan bereaksi dengan air atau ion hidroksida untuk menghasilkan radikal oksidatif. Nah, pada proses fotokatalisis ini tuh efisiensinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan memisahkan elektron dan hole gitu. Jika keduanya cepat berkombinasi kembali, maka aktivitas fotokatalitik akan menurun karena elektron tidak sempat digunakan untuk reduksi kromium 6. Oleh karena itu, salah satu tujuan modifikasi material adalah mengurangi rekombinasi elektron hole sehingga jumlah elektron yang tersedia untuk reaksi reduksi menjadi lebih banyak. Mekanisme inilah yang menjadi dasar mengapa TiO2 itu dapat digunakan sebagai material fotokatalis dalam pengolahan limbah. Selanjutnya, di sini ditampilkan hasil reduksi kromium 6 menggunakan sistem aliran kontinu. Berbeda dengan sistem batch, pada sistem kontinu ini larutan dialiri secara terus-menerus melewati reaktor yang berisi komposit fotokatalis. Sistem ini dirancang untuk menstimulasikan kondisi pengolahan limbah secara nyata pada skala industri. Dari hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa reduksi kromium 6 ini tetap
terjadi pada sistem kontinu yang menunjukkan bahwa komposit ini masih memiliki aktivitas fotokatalitik yang baik selama operasi berlangsung. Namun, efisiensinya cenderung rendah dibandingkan dengan sistem batch. Hal ini tuh disebabkan karena waktu kontak antara larutan dan permukaan katalis ini lebih singkat. Larutan hanya melewati reaktor satu kali sehingga kesempatan terjadinya absorpsi dan fotoreduksi ini menjadi lebih terbatas. Meskipun demikian, sistem kontinu ini memiliki keunggulan besar untuk aplikasi nyata karena proses dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa harus menghentikan operasi untuk setiap siklus pengolahan. Selanjutnya, baik pada slide berikut akan dijelaskan mengenai analisis sistem kontinu. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa efisiensi sistem kontinu ini lebih rendah dibandingkan dengan sistem batch. Pertama adalah waktu kontak yang lebih singkat. Dalam sistem batch, larutan terus berada di dalam reaktor sehingga interaksi dengan katalisnya berlangsung lebih lama. Sedangkan pada sistem kontinu, larutan terus bergerak dan hanya melewati permukaan katalis dalam waktu tertentu. Kedua, pada sistem kontinu tidak terjadi sirkulasi berulang seperti batch. Hal ini menyebabkan peluang reduksi kromium 6 jauh lebih kecil. Walaupun efisiensinya lebih rendah, sistem kontinu ini memiliki beberapa kelebihan penting. Jadi sistem ini tuh realitas untuk diterapkan pada industri karena pengolahan limbah biasanya dilakukan secara kontinu. Selain itu, operasi dapat berjalan. Jadi selain itu operasinya itu dapat berjalan terus-menerus sehingga lebih efisien untuk volume limbah yang lebih besar gitu. Dan sistem kontinu juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi skala besar apabila parameter operasionalnya dapat dioptimalkan seperti laju aliran, intensitas cahaya, luas permukaan katalis, dan desain reaktornya. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan perubahan spektrum larutan kompleks kromium 6 terhadap waktu. Nah, metode ini tuh digunakan untuk memantau perubahan konsentrasi kromium 6 selama proses fotoreduksi. Semakin tinggi absorpsinya, maka semakin tinggi pula konsentrasi kromium 6 di dalam larutan. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya waktu, absorpsi mengalami penurunan. Penurunan absorpsi ini menunjukkan bahwa konsentrasi kromium 6 juga menurun akibat proses reduksi yang berlangsung selama pengujian. Artinya, semakin lama waktu iradiasi UV dan kontak dengan fotokatalis ini, maka semakin banyak kromium 6 yang berhasil direduksi menjadi kromium 3. Nah, perubahan spektrum ini tuh menjadi salah satu bukti bahwa proses fotokatalitik ini berjalan secara efektif. Selanjutnya, metode yang digunakan pada prinsip analisis, jadi kita akan menganalisis konsentrasi kromium 6-nya, dan metode yang digunakan yaitu adalah metode divinyl karbazida atau divisi. Nah, pada metode ini tuh kromium 6 akan bereaksi dengan divinyl karbazida membentuk kompleks berwarna ungu kemerahan. Kompleks tersebut kemudian diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Keunggulan metode ini itu adalah bersifatnya yang selektif terhadap kromium 6 sehingga pengukuran tidak terganggu oleh keberadaan kromium 3. Selain itu, metode ini tuh memiliki sensitivitas yang baik dan menghasilkan data yang cukup stabil dan konsisten. Karena itulah mengapa metode divisi itu banyak digunakan dalam analisis kadar kromium 6 pada penelitian lingkungan maupun pengolahan limbah.
Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan aktivitas fotokatalitik antara TiCl dan TiAs. Nah, berdasarkan hasil pengujian, TiCl ini menunjukkan penurunan konsentrasi kromium yang lebih cepat dibandingkan dengan TiAs. Hal ini terlihat dari kurva TiCl yang berada lebih rendah, menandakan konsentrasi kromium 6 yang lebih cepat berkurang. Salah satu penyebab performa TiCl lebih cepat dan lebih baik adalah karena klorin ini dapat bertindak sebagai Hall trap. Nah, artinya klorin ini tuh membantu menangkap Hall sehingga mengurangi kemungkinan rekombinasi antara elektron dan Hall. Akibatnya, jumlah elektron bebas yang tersedia untuk mereduksi kromium 6 ini menjadi lebih banyak. Sebaliknya, pada TiAs, doping AS dapat membentuk pusat rekombinasi. Pusat rekombinasi ini menjadi elektron dan Hall lebih mudah bergabung kembali sebelum sempat digunakan untuk reaksi fotoreduksi. Akibatnya, aktivitas fotokatalitik menjadi menurun. Dari hasil ini tuh didapat dan disimpulkan bahwa jenis modifikasi material itu sangat mempengaruhi performa fotokatalis dalam proses degradasi polutan. Selanjutnya, kita memasuki analisis kinetika reaksi fotoreduksi kromium 6. Berdasarkan hasil perhitungan, reaksi mengikuti kinetika orde pertama semu atau pseudo first order. Pada kinetika orde pertama semu, laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi kromium 6 yang masih tersisa dalam larutan. Semakin besar konsentrasi laju reaksi atau nilai K-nya, maka semakin cepat proses reduksi kromium 6 berlangsung. Dari data yang diperoleh, katalisis ini dengan performa yang lebih baik memiliki konsentrasi laju yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fotokatalis tersebut mampu mempercepat voltage transfer elektron dan meningkatkan efektivitas reduksi. Analisis kinetika penting ini dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi reaksi dan potensi pengembangan sistem pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, kita masukin kesimpulan. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, komposi fotokatalis TiO2 atau fiberglass itu berhasil dibuat menggunakan metode spray coating dengan lapisan yang cukup rata dan stabil. Dan kedua, pada sistem batch terjadi dua mekanisme utama, yaitu absorpsi pada fase gelap dan fotoreduksi pada fase terang setelah penyerahan UVC diberikan. Dan yang ketiga, pada sistem continuous composite tetap menunjukkan aktivitas fotokatalitik meskipun efisiensinya lebih rendah dibandingkan sistem batch. Keempat, hasil perbandingan menunjukkan bahwa TiCl memiliki performa terbaik dalam mereduksi kromium 6 dibandingkan dengan TiAs. Dan terakhir, berdasarkan analisis kinetika, proses reduksi kromium 6 ini mengikuti kinetika orde pertama semu. Dan hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa komposit fotokatalisis TiO2 atau fiberglass ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai material pengolahan limbah berbasis fotokatalisis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing instansi dari pihak BRIN serta semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dan kegiatan magang berlangsung. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian yang dilakukan. Kurangan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.